Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar soli-soliah semua di rumah? Semoga kalian dalam keadaan yang sehat dan selalu bersemangat untuk belajar. Hari ini kita akan belajar tema 7 subtema 2 dengan judul Kebersamaan di sekolah. Untuk muatan PPKN, Bahasa Indonesia, dan SPDB. Sebelum kita belajar, marilah kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kebersamaan di sekolah. Siti adalah siswa kelas 2 SD Negeri Nusantara 1. Siswi-siswi kelas 2 hidup rukun. Mereka setiap hari belajar di sekolah bersama. Teman Siti di sekolah berasal dari berbagai daerah. Teman Siti berasal dari beragam suku. Mereka juga menganut beragam agama. Mereka belajar dengan giat dan rukun. Siswa kelas 2 dapat hidup bersama. Perhatikan gambar. Ini adalah satu contoh keberagaman yang ada di sekolah Siti, yaitu keberagaman jenis kelamin. Siti adalah seorang anak perempuan. Teman-teman Siti ada yang laki-laki, ada pula yang perempuan. Laki-laki dan perempuan merupakan perbedaan jenis kelamin. Gambar yang kedua adalah gambar yang menunjukkan perbedaan suku. Ada suku Gayo, ada suku Sunda, Minang, Jawa, dan lain sebagainya. Berbeda suku berarti berbeda asal daerahnya. Gambar yang ketiga adalah perbedaan pakaian yang mereka kenakan. Ini adalah contoh pakaian adat dari tiap-tiap daerah yang berbeda. Kata sapaan. Kata sapaan adalah kata yang digunakan untuk menegur sapa orang yang diajak bicara. Kata sapaan yang pertama adalah nama diri. Misalnya, Kiki, Laras, Edo. Kata sapaan yang kedua adalah kata dalam kekerabatan. Contohnya, bapak, adik, kakak. Kata sapaan yang ketiga adalah gelar jabatan atau profesi. Contohnya bisa kapten, jenderal, dokter, dan lain-lain. Yang terakhir, kata sapaan yaitu nama pelaku. Contohnya penonton, hadirin, pendengar, dan lain-lain. Kita coba mencari kata sapaan lewat sebuah cerita agar lebih mudah. Kiki dan Kiku. Ada 2 ekor burung kecil yang tinggal di dahan pohon. Mereka bernama Kiki dan Kiku. Kedua burung itu bersahabat, tetapi tabiat mereka berbeda. Kiki selalu bangun pagi sebelum matahari terbit. Ia berolahraga di dahan-dahan pohon, meloncat dari dahan ke dahan, terbang mengelilingi pohon-pohon dan bernyanyi. Kiki paling senang bila ia dapat melihat matahari terbit. Selamat pagi, matahari yang baik, sapa Kiki ramah. Selamat pagi juga, Kiki. Ho, pagi ini lagi-lagi kamu bangun lebih pagi dariku, sahut matahari. Matahari dan Kiki hampir setiap hari mengobrol. Kalau Kiki rajin bangun pagi, Kiku sebaliknya. Ia tak pernah bangun kalau matahari belum berada di atas pucuk pohon. Karena tidur terlalu lama dan jarang berolahraga, Kiku sering sakit. Kiki jengkel dengan kemalasan Kiku. Karena ia tak bisa membereskan tempat tidurnya pada pagi hari. Kiki mencari akal agar Kiku tidak malas bangun pagi. Kiku, pernahkah engkau makan cacing? Tanya Kiki pada suatu hari. Belum. Bagaimana rasanya? Kiku merasa tertarik. Belum pernah makan cacing? Kalau begitu, jangan sebut dirimu burung. Setiap burung sejati pasti pernah makan cacing setiap pagi, kata Kiki sambil menepuk dada. Kalau begitu, aku akan mencari cacing, kata Kiku penasaran. Kau akan mencari cacing di mana? Ajak Kiki.
Aku tidak tahu, sahut Kiku malu. Aku mau memberitahu, asal kau mau bangun pagi-pagi besok, ujar Kiki. Baiklah, kata Kiku. Esok harinya, seperti biasa, Kiki bangun sebelum matahari terbit. Ia bersusah payah membangunkan Kiku. Karena Kiku masih mengantuk, Kiku sering menutup matanya. Lihat Kiku, Bu Ayam sudah mengais-ngais tanah. Cacingnya banyak sekali. Tidakkah engkau ingin memakannya? Tanya Kiki. Seketika itu, Kiku berjalan sambil terkantuk-kantuk, membuka matanya. Petak, petak. Ayo Kiki, ajak temanmu sarapan bersama, ajak Bu Ayam. Mereka pun sarapan pagi dengan gembira. Kiki, aku sudah makan cacing, jadi aku adalah burung sejati, kata Kiku. Tapi burung sejati pun selalu bangun sebelum matahari terbit, kata Kiki. Aku akan membiasakan bangun pagi mulai sekarang, karena ternyata bangun pagi itu menyenangkan. Aku merasa badanku sangat sehat, kata Kiku. Mulai sekarang kita bisa berolahraga pagi, kata Kiki. Tentu, kalau begitu mari kita terbang. 1, 2, 3, seru Kiki. Kemudian burung itu melesat ke udara. Mereka terbang dengan riang di atas dahan-dahan pohon. Ayo berlatih. Dari kisah Kiki dan Kiku tadi, ayo kita coba temukan yang pertama tokoh dan wataknya. Ada berapa ya tadi tokoh daknya? Ya, ada 1 Kiki, 2 Kiku, 3 siapa ya tadi yang disapa setiap pagi? Ya, tebak ya. Dan siapa yang sarapan bersama Kiki dan Kiku? Jadi ada 4 tokoh cerita dalam dongeng fabel tadi. Silahkan kamu tuliskan tokohnya dan wataknya. Kemudian yang kedua adalah tuliskan latar tempat. Latar tempat adalah tempat kejadian mengisahkan dongeng tersebut. Dan yang terakhir, kalian tuliskan amanah atau nasihat atau pesan yang ingin disampaikan oleh penulis melalui dongeng fabel tersebut. Cukup kalian tuliskan satu saja untuk amanah atau nasihatnya ya. Ayo berlatih. Perhatikan dengan teliti dan temukan kata sapaannya. Masih ingat ya, tadi kita sudah belajar tentang kata sapaan. Yang pertama ada nama diri, yang kedua adalah kekerabatan, yang ketiga profesi, dan yang terakhir adalah nama pelaku. Kita lihat contoh yang pertama. Selamat pagi matahari yang baik, sapa Kiki ramah. Perhatikan dan amati dengan seksama. Ada 2 nama di situ, matahari yang baik dan Kiki. Yang merupakan kata sapaan adalah isi dari sapaannya, yaitu selamat pagi matahari yang baik, matahari yang baik. Sapa Kiki ramah. Sapa Kiki ramah berarti menunjukkan yang berbicara adalah Kiki. Kiki menyapa matahari dengan menggunakan kata sapaan. Matahari yang baik adalah nama diri, nama si matahari. Coba kalian amati nomor 2. Selamat pagi juga Kiki. Pagi ini lagi-lagi kau bangun lebih pagi dariku, sahut matahari. Lihat di situ ada nama, ada Kiki, ada matahari. Yang merupakan kata sapaan adalah ya, Kiki. Perhatikan soal nomor 3. Kiku, pernahkah engkau makan cacing? Tanya Kiki pada suatu hari. Lihat, manakah yang merupakan kata sapaan? Silahkan kalian tuliskan ya. Ingat, kata sapaan adalah kata yang digunakan untuk menyapa. Bukan siapa yang menyapa, tapi kata yang digunakan untuk menyapa. Ketika kamu memanggil temanmu, hai, Rehan, berarti kata sapaannya adalah Rehan. Itu ya. Selamat pagi Bu Guru, berarti kata sapaannya adalah Bu Guru. Mudah ya, silahkan kalian tuliskan nomor 3, 4, dan 5 di buku tulis kalian.
Gerak dasar tarik kijang. Yang pertama adalah berlari kecil-kecil ke arah depan dengan posisi tangan di kepala seperti tanduk, pandangan lurus ke depan. Gambar yang kedua adalah gerakan tarik kijang yang kedua, yaitu melompat ke kanan dan ke kiri. Posisi tangan lurus, jari membuka, posisi badan membungkuk. Gerakan yang ketiga adalah menggerakkan tangan ke samping kanan dan kiri. Posisi kaki jongkok seperti gambar. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Puisi ucapkan terima kasih atas perhatian dari kalian semua dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata dalam penyampaian. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.